Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti sebelum saya mulai, saya tuliskan dulu nomor saya. Nanti silakan chat langsung ke saya. Nanti saya kasihkan link masuk ke grup. Tamam? Plus 20 155 802 26 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan terus belajar untuk memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, artinya tidak langsung sekejap, akan tetapi Allah merubah penduduk Jazirah Arab dengan berangsur-angsur. Begitu juga dengan diri kita. Kita juga perlu proses untuk menjadi insan yang lebih baik. Dan semoga perjalanan menuntut ilmu kita selalu diridhoi oleh Allah, dimudahkan jalannya, dan senantiasa diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Sebelum kita memulai pembahasan, mari kita mengikhlaskan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari dengan nama aslinya Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi yang wafat tahun 256 Hijriah mengingatkan kepada kita di dalam hadis pertama yang beliau riwayatkan, qala hadatsana Al-Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi أنه سمع القامة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخره. Hadis ini mengingatkan kita bahwasanya segala sesuatu, segala amal akan dipertanggungjawabkan berdasarkan niatnya. Kalau kita kemarin pernah belajar di Balaghah itu ada namanya qasar. Di situ menggunakan thorik innama yang artinya innamal a'malu binniyat, berarti segala sesuatu, segala amal tanpa dilandasi dengan niat dia tidak akan diterima dengan kebaikan, tidak akan menjadi amal kebaikan. Karena di situ menggunakan thorik innama yang artinya menafikan yang lainnya. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu akan dihisab berdasarkan niatnya, akan dihitung berdasarkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Begitu juga dengan segala sesuatu. Maka dengan demikian saya mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman semuanya agar selalu ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkan sesuatu karena Allah, maka insya Allah apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah masuk pada pembahasan yaitu
Nah, sebelum kita mulai lagi, saya ingin sampaikan ini adalah sanad atau ijazah dari Syekhuna Profesor Dr. Muhammad Hasan Usman yang beliau ijazahkan kepada saya, artinya diijazahkan pada kitab beliau Al-Muhadzab fil Arudi wal Qawafi, dan begitu juga saya diberikan izin untuk mengajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini beliau sampaikan alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa ba'du faqad ajaztu talib Hengki Saleh bi kitabi al-muhadzab fil arudi wal qawafi wa qad ajaztuhu aidan bi tadrisihi, sehingga diberikan izin oleh beliau untuk mengajarkan ilmu arud dan qawafi, begitu juga baik dengan kitabnya beliau al-muhadzab fil arudi wal qawafi ataupun dengan kitab yang lainnya. Wallaha as'alu ay yuwaffiqahu lil ilmi wa ay yanfa'a bihi at-talabah al-arabiyyah. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Kita tadi sudah mengenal tentang namanya al-mabadi al-asyarah. Al-mabadi al-asyarah. Kemudian di situ tadi kita mengenal sedikit, maka di sini ada yang ingin saya ulang, saya tambahkan. Setelah itu baru kita masuk kepada faidah. Apa faidah mempelajari ilmu arud dan qafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam sebuah hadis, ketika kita memulai sesuatu, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta' au ajdam au abtar. Hadis ini hadisnya adalah hadis dhaif. Yang pertama hadisnya dhaif. Kemudian yang kedua, kita biasa dengan setelah bismillah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu hadisnya juga hampir sama. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta' au ajdam au abtar. Hadisun hasan, dihasankan oleh siapa? Oleh Ibnu Shalah, kemudian oleh Imam An-Nawawi, dan didhaifkan oleh Syekh Albani. Tapi kita sebagai thalabul ilmi, kita lebih mengedepankan daripada Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Shalah sebagai pakar atau sebagai imam di dalam hadis. Tamam, yang mengatakan bahwa hadis tersebut hadisun hasan. Kemudian selain itu, hadis tersebut tidak berkaitan erat dengan namanya hukum, akan tetapi dengan fadail amal. Hadis dhaif itu masih diperbolehkan di dalam kaidah fadail amal. Selain kita melihat dari sisi hadis, kita melihat dari Al-Qur'an. Secara tertib tauqifi, Al-Qur'an itu disusun berdasarkan pertama bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim. Itu adalah tertib tauqifi. Kemudian di sana ada namanya tertib nuzuli. Al-Qur'an itu tertib nuzuli ada. Tertib nuzuli itu apa? Turunnya Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an pertama kali dengan turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kita di sini atau yang digunakan oleh para ulama sebagai dasar yang pertama adalah hadis tadi. Hadis yang pertama datang bismillah, yang kedua dengan alhamdulillah, kemudian yang kedua menggunakan landasan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Jadi setiap perkara itu dia jika tidak diawali dengan bismillah ataupun alhamdulillah maka akan tidak barokah.
Seperti itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Silahkan nanti dibuka, dirujuk ulang. Kemudian yang ketiga, menggunakan iktida. Kita mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya, beliau pernah mengirimkan surat kepada seorang raja. Seorang raja, beliau mengirimkan surat dengan memulai surat tersebut Bismillahirrahmanirrahim. Tamam? Oke, kemudian kita mulai pembacaan kitab Zubdatus Safi fil Arudi wal Qawafi. Tadi sudah kita tahu apa itu ilmu arud. Dengan ilmu arud yaitu ilmu yu'rafu bihi sahihu syi'ri min fasidihi wa ma ya'tarihi min zihafatihi wa ilalihi. Setelah itu kita melihat di sini. Wadi atau peletak dasar ilmu arud itu adalah Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Di sini Ahmada merupakan mudhaf ilaih, Ibnu Ahmada. Kenapa dia ditulis Ahmada, kenapa tidak Ahmadin? Karena Ahmada itu merupakan isim yang ghair munsharif. Bisa dirujuk lagi nanti di kitab nahwunya. Sabab wad'ihi. Apa yang menjadikan sebab Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi ini menuliskan ilmu arud? Banyak sekali asbab yang dituliskan oleh para ulama mengenai ilmu arud dan qafiyah. Sebabnya apa aja? Di antaranya yang paling masyhur mungkin di kalangan kita sering mendengar, bahkan di pesantren misalkan. Di sini adalah Innal Imam Al-Khalila Ibn Ahmada syaqqa alaihi mahaqqaqahu tilmiduhu Sibawayh min syuhratin azimatin. Yang mana Imam Khalil Ibn Ahmad itu merasa sedikit bukan iri bahasanya, tetapi seperti gelisah mungkin karena muridnya Sibawayh itu mendapatkan syuhrah kemasyhuran yang besar. Kemudian murid-murid daripada Imam Ahmad Al-Farahidi ini ikut dengan Imam Sibawayh. Fakharaja hajjan yada Allah Ta'ala liwafiqahu li ilmin lam yasbiqhu ilaihi ahadun. Kemudian Imam Khalil Ahmad pergi ke Mekah berhaji dan meminta kepada Allah untuk memberikan ilmu yang mana ilmu tersebut belum pernah diberikan kepada yang lain. Wala yukhadu illa anhu, dan tidak diambil ilmu tersebut kecuali dari Imam Khalil Ahmad. Fafatahallahu lahu bihadzal ilmi. Allah memberikan memfutuh Imam Khalil Ahmad dengan ilmu arud. Waqad asyara ila hadza Syekh Sya'ban Al-Atsari. Syekh Sa'ban Al-Atsari ini memiliki alfiyah di dalam ilmu arud. Beliau mengisyaratkan di situ biqaulihi bi bahrir rajaz mustafilun. Ilmul Khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul wara li Sibawayh. فخرج الإمام يسأل الحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم فزاده علم العروض فانتشر بين الورى فأقبلت له البشر. Insyaallah sudah paham makna dari kalam tersebut. Artinya seperti itu tadi, Imam Khalil berhaji kemudian meminta kepada Allah untuk diberikan ilmu yang mana ilmu tersebut belum pernah diberikan kepada yang lain. Kemudian Allah memberikan ilmu tersebut, maka sampailah kepada kita saat ini. Wahada ta'lilun ghairu salim, dan ta'lil ini atau sebab ini tidaklah salim atau tidak bisa kita terima sepenuhnya. Kenapa? Li'anna al-Imam Al-Khalil, karena Imam Khalil sabaqa lahu min dhuyu'i syuhrah. Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi itu sudah lebih dulu masyhur daripada Imam Sibawayh. Sebelum ada Imam Sibawayh, Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi ini sebagai imamnya para ulama nahwu. Sampai datangnya Imam Sibawayh pun beliau masih tetap sebagai imamnya, hujahnya di dalam nahwu, di dalam lughah. Maka nabihi da maqam, beliau juga memiliki tempat kedudukan. Wa kana Sibawayh min ba'di talamidhihi, sedangkan Sibawayh merupakan sebagian di antara murid-murid beliau. Ya. Yang beliau sampaikan, Syekhuna Dr. Muhammad Hasan Utsman, beliau mengatakan bahwa tidak mungkin seorang seperti Imam Khalil Ahmad itu memiliki sifat iri kepada muridnya yang memiliki ilmu yang luar biasa di dalam ilmu nahwunya. Kemudian
beliau terkenal, itu tidak mungkin gurunya sebesar Imam Khalil Ahmad itu iri kepada beliau. Karena hal tersebut tentulah tidaklah pas sebagai seorang guru terhadap murid, tidaklah pas, dan itu juga tidak sesuai. Maka itu taklil atau sebab yang tidak sesuai sebenarnya. Tetapi yang paling tepat adalah wasababu sabit annal imam al-khalila akafa ayyaman yasta'ridu fiha maruwiya min asy'arin dzati anghamin musiqiyah muta'addidah. Yang mana Imam Khalil Ahmad meneliti di antara syair-syair Arabi, syair-syair Arabi dari zaman jahili sampai zaman Islami. Kemudian beliau itu wafat tahun 173, berarti sampai Umawi, sampai masa Umawi, syair-syair jahili, Islami dan Umawi diteliti. Syair-syair tersebut menggunakan bahar apa saja atau menggunakan rumus, menggunakan wazan seperti apa saja. Maka dari situ beliau menemukan sebanyak 15 wazan. Dari semua syair yang beliau teliti, tidak ada satupun yang keluar dari 15 bahar. Maka kemudian ditulislah, ditadwinkanlah, maka menjadilah ilmu arud. Kemudian hasiran hadhil angham fi khamsi dawair. Ada 5 dawair. Dawair itu seperti bulatan seperti itu, kemudian di situ muncullah rumus-rumus. Tapi di dalam kitab ini tidak saya tampilkan karena kalau bagi seorang mubtadiin itu terlalu sulit untuk memahami dawair arudiyah. Bagi yang sudah bisa memahami ilmu arud, maka silakan merujuk kepada kitabnya Syekhna Al-Muhaddad fil Arudi wal Qawafi. Di sana ada dawair. Summa kharaja 'ala nasi bi 15. Ada kemudian beliau mendapatkan 15 bahar. Biqawaid madbutatin. Qawaid dan madbutah. Wa usulin mahkamat. Kemudian samaha ilmal arud. Beliau memberikan nama ilmu arud. Summa ata tilmiduhu al-akhfash al-awsat. Kemudian datang muridnya fazada bahran wahidan samahul mutadarik, oleh mutadarak. Nah, kemudian datang muridnya namanya al-akhfash menambahkan dengan satu bahar yaitu mutadarik. Tamam. Kemudian kita masuk kepada faidah. Faidatu ilmil arud. Apa sih faidahnya kita mempelajari ilmu arud? Yang pertama adalah ma'rifatus sahihi syi'ri min fasilihi. Ini yang paling menonjol dari ilmu arud, yaitu kita mengetahui manakah di antara syair yang sahih dan manakah di antara syair yang tidak sahih. Terus kemudian amrul muwalladi min ikhtilati buhuri syi'ri ba'dihha bi ba'din. Kemudian menjaga daripada lahirnya percampuran di antara bahar syair dengan yang lainnya. Misalkan ada bahar mustaf'ilun, misalkan bahar rojas, kemudian bercampur dengan bahar tawil misalkan, atau bahar wafir. Nah, maka jangan sampai ada percampuran bahar satu dengan bahar yang lain. Wa tamyiz syi'ri min ghairihi kasaja. Kemudian juga bisa meneliti atau membedakan mana yang syair dan mana yang bukan syair. Juga bisa untuk meneliti mana yang ini syair, mana yang bukan syair. Kas saja, seperti saja. Dhabtu syi'ri wa ma'rifatu ma yaqa'u fihi min taghyiratin wa ulum wa kayfiyyati mu'alajatiha. Kemudian kedobitan syair, kemudian mengetahui mana yang ini mengalami perubahan, mana yang ini tidak mengalami perubahan. Kemudian mana yang ini terdapat uyub yaitu aib-aib, mana yang tidak terdapat aib. Kalau terdapat aib, bagaimana kita mengubahnya, bagaimana kita mengobati aib tersebut atau memperbaiki syairnya. Kemudian ma'rifatu ma yajuzu fi syi'ri mimma la yajuzu fi. Kita bahas secara ringkas karena waktu kita yang tidak panjang, jadi kita perlu meringkasnya. Kemudian yang kelima adalah, yang keempat tadi, manakah yang boleh ada di dalam syair, mana yang tidak boleh ada. Itu semuanya ada di dalam ilmu arud. Kemudian yang kelima, at-ta'akkudu min anna al-Qur'an al-Karima wal hadits asy-syarifa laisa syi'ran. Kita juga mentakkidkan bahwasanya Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis Asy-Syarif
an-nabawi, maksudnya adalah kalam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada yang berupa syair. Li'anna syi'ra kalamun mawzunun qasdan. Nah, ini kenapa alasannya? Karena yang disebut dengan syair itu memiliki dua kaidah. Yang pertama adalah mauzun, yang kedua qasdan. Yang pertama adalah dia harus berwazan, yang kedua dia harus memiliki maksud. Fal mauzunu yukhrijul mansur. Nah, kalau di sini dikatakan fal mauzun, yang pertama mauzun. Berarti kalau ada sebuah kalam tersebut tidak tersusun berdasarkan wazan, tidak ada wazan-wazan yang diikuti, maka dia bukanlah syair atau bukan syair. Wa qasdan artinya ada maksud. Maksud itu apa? Tujuan untuk menjadikan kalamnya sebagai syair. Yukhriju makana waznuhu ittifaqan wala yuqsadu syair. Jadi kalau ada qasdan ini mengeluarkan segala kalam, walaupun kalam tersebut sudah berwazan, akan tetapi dia tidak memiliki maksud, maka kalam tersebut tidak termasuk syair. Ada kalam-kalam yang dia berwazan tetapi tidak bersyair. Misalkan ketika ada seseorang berbicara, ternyata kalimatnya itu bisa ditakati dan diketahui wazannya. Ternyata dia berbicara berdasarkan wazan, akan tetapi dia tidak menginginkan kalam tersebut sebagai syair, maka kalam tersebut bukanlah syair. Ka'ayatin Qur'aniyatin, seperti ayat Al-Qur'an, ittafaqa waznuha, yang mana wazannya itu sesuai dengan wazan. Misalkan di sini ada la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini sesuai dengan wazan di antara 16 bahar. Fa innaha ala waznin majzu'ir ramal al-musabbagh. Ayat tadi la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu sesuai dengan wazan majzu' ramal. Nanti bisa dilihat di dalam kitab. Di sini ada di ta'liq halaman 260-61. Fala takunu syi'ran, maka yang seperti ini tidaklah dimaksudkan syair. Kenapa? Listihalati syi'riyati ala al-Qur'an. Karena mustahil syair ada di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Allah sampaikan, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin." Maka dari situ sudah menafikan segala sesuatu, kalaupun ada yang berwazan, ada kalam Al-Qur'an yang berwazan, maka dia bukanlah syair. Karena tidak ada qasdan. Jadi ada mauzun, ada qasdan, dua hal ini wajib ada di dalam sebuah syair. Wakah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan hadis Rasul ada di sini. Hal anti illa isba'un dhamiti wa fi sabilillahi madaqiti. Mustaf'ilun hal anti il mustaf'ilun. Nah, itu nanti juga termasuk. Tapi karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalamnya adalah wahyu dan Allah tidak mengajarkan syair, berarti tidaklah sebagai syair. Famislu dzalika la yusamma syi'ran. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Kemudian yang keenam ini adalah hasru auzan syi'ri wa ma'rifatu ma ya'tarihi min az-ziyadati wan nuqsan. Juga kita mengetahui bisa membatasi wazan-wazan syair, kemudian juga mengetahui apa yang ada di dalam wazan, apakah ada wazannya itu yang lebih berkurang. Misalkan kita ada mustaf'ilun, kemudian berubah menjadi musta'ilun, berubah lagi menjadi mutaf'ilun. Nah, di situ maka kita mengetahuinya dari ilmu arud. Bukan berarti kok ini ada katanya bahar rojas, yang seharusnya baru rojas itu kan mustaf'ilun. Tapi kenapa qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, kok tidak mustaf'ilun, tapi ada mutaf'ilun, tetapi kenapa ada perbedaan? Itu baru kita ketahui di dalam ilmu arud. Fal jahilu bi ilmil arud qad yaqa'u jahluhu fi ma ya'ti. Maka orang yang jahil atau tidak mengerti ilmu arud mungkin akan bisa terjadi kesalahan di dalam dua hal ini. Yang pertama, qad yadhunnul bait min asy-syi'ri sahih al-wazni fayarwihi maqsur. Ada yang syair itu
Yang pertama, syair itu adalah sahih. Kemudian ketika dia bacakan menjadi rusak karena ketidakpahamannya dengan ilmu arud. Qad la yudraku ma yajuzu itlaquhu min al-qawafi wa ma yamtani'. Fasyi'ru al-arabiyyu salasatun wa sittuna darban 'inda al-imam al-khalil la yajuzu itlaqu muqayyadin minha wa illa in kasara syi'r. Nah, kemudian syair-syair itu ada yang belakangnya itu disukunkan, ada yang belakangnya itu berupa muqayyad, ada yang berakhiran diisbahkan, yaitu ditambahkan dengan harfu waw atau alif ataupun ya, yaitu huruf apa? Namanya adalah huruf jauh, yaitu huruf yang mana huruf alif, ya, dan waw. Ketika fathah ditambahkan huruf alif, ketika ya, ketika kasrah ditambahkan huruf ya, dan ketika dhammah ditambahkan dengan waw, ketika fathah ditambahkan dengan alif. Apabila ada yang mungkin kurang jelas, silahkan ditanyakan. Boleh ditanyakan di WhatsApp ataupun langsung, karena waktu kita yang sedikit, jadi kita tidak bisa membahasnya secara lengkap. Kemudian di sini secara singkat, bagaimana hukum syair di dalam Islam? Syair di dalam Islam itu ringkasnya kalam adalah seperti ini. Wa innama nazaru ila syi'ri ala annahu kalam. Syair itu adalah kalam, perkataan. Wal kalamu minhul hasan wa minhul qabih. Kalam itu ada kalam yang baik dan ada kalam yang tidak baik. Idza kana hasan, apabila hasan baik, hasanahul Islam, maka Islam pun mengatakan bahwa dibolehkan dan dianjurkan baik. Wa idza kana qabihan haramahul Islam, maka Islam pun mengharamkan. Kalau syair tersebut buruk, maka juga diharamkan oleh Islam. Artinya syair itu memiliki dua sisi. Apabila dia kalamnya baik, misalkan ghazal, kalam-kalam untuk merayu wanita-wanita yang mana bukan mahramnya, maka di situ menjadi haram. Kemudian ada juga syair-syair yang digunakan untuk mencela orang, maka itu nanti juga menjadi syair yang haram, tidak boleh diucapkan. Sebagai contoh, karena baginda Rasulullah SAW menyatakan di sini, inna minasyi'ri hikmatan, di antara syair itu ada hikmah, ada hikmah. Karena di dalam syair-syair itu banyak sekali kita melihat. Misalkan contoh, syairnya Imam Syafi'i, akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Itu kan sebagai nasihat. Ada juga misalkan, ilahi lastu lil firdausi ahla. Misalkan, nah, itu kan sebagai contoh dari kalam yang baik. Kemudian bagaimana iktibas min kalamillahi ta'ala? Bagaimana hukum iktibas dari kalamullah ta'ala? Apa sih iktibas? Iktibas itu adalah mengambil, di situ al-iktibas huwa tadminu syi'ri awin nasri ba'dal Qur'an, yaitu di antara syair itu terdapat potongan ayat Quran, gitu aja enaknya ya. Yaitu ada potongan ayat Quran yang dimasukkan di dalam syair. La ala annahu minhu, bukan menyatakan bahwa itu ayat Al-Quran semuanya, bukan, tetapi mencomat daripada ayat Al-Quran. Bi alla yuqala fihi qala Allah Ta'ala. Tidak ada kata-kata qala Allah Ta'ala, tetapi langsung menempelkan ayat Al-Quran. Wa nahwu. Fa'inna dzalika hina idzin la yakunu iktibasan. Kalau yang demikian tadi ada kata qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, maka itu namanya bukan iktibas, tapi itu menukil. Waqad ishtahara 'anil Malikiyah tahrimuhu, di dalam mazhab Malikiyah itu yang masyhur di sana itu tahrim, haram. Mengambil ayat Al-Qur'an tetapi tidak mengatakan bahwa itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan menisbatkan kalam tersebut kepada dirinya sendiri. Maka yang seperti itu tidak dibolehkan atau diharamkan oleh mazhab Maliki.
wa tasydidin nakiri ala fa'ilihi, dan diingkari, pengingkaran terhadap orang yang melakukan demikian sangat kuat. Waqad ta'arada lahu jama'atun minal mutaakhirin. Kemudian banyak di antara ulama-ulama mutaakhir seperti Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam dari antara ulama Al-Azhar pada masa itu terdahulu, fa'ajazahu, itu membolehkan. Kenapa membolehkan? Wastadalla lahu bima warada anhu sallallahu alaihi wasallam min qawlihi ta'ala fi salati wa ghairiha. Seperti contoh adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, itu kan mengucapkan langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah langsung mengambil langsung menggunakan itu untuk sholat tanpa ada qala Allah Ta'ala. Maka di situ juga sebagai iktibas, bahasanya adalah iktibas. Maka apabila di situ boleh, maka yang tadi juga boleh. Wa hadza huwa ikhtiyaru syekhina kama warada fi shafi atau fil muhaddab. Itu juga dengan Syekhuna Dr. Muhammad Hasan Usman juga membolehkan seperti itu adanya. Kemudian ini haitsu qala yajusul iktibas min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam illam yashtamil ala su'i adabin, tanpa adanya su'ul adab. Nah, tapi kalau ada su'ul adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersebut adalah haram. Misalkan seperti di awal tadi, kita langsung misalkan pembukaan langsung mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi di depannya tidak kita kasih qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Tidak dikasih qala Allah. Maka yang tadi disebut dengan iktibas. Dan itu yajuz atau jaiz, boleh asalkan tidak su'ul adab. Di sini ada sebagai contoh. Nanti bisa dibaca sendiri ya contohnya. Di sini ayat Al-Qur'annya diambilkan dari ayat apa? Silahkan dibaca. Sekarang kita masuk kepada ilmu arud. Ini namanya adalah Kitabah Al-Arudiyah. Pembahasan pertama adalah Al-Kitabah Al-Arudiyah. Di dalam kitab, di situ dikatakan bahwa pembahasan pertama di dalam ilmu arud adalah Kitabah Al-Arudiyah. Kita harus mengenal apa itu Kitabah Al-Arudiyah dan apa Kitabah Imla'iyah. Jadi kita mengenal beberapa kitabah. Di sana diantaranya ada Kitabah Imla'iyah. Imla'iyah itu adalah kitabah yang biasa kita tuliskan. Itu adalah Kitabah Imla'iyah. Kemudian ada di sana kitabah namanya Kitabah Rasm Utsmani. Rasm Utsmani itu juga memiliki standar, tidak sama dengan Kitabah Imla'iyah. Kemudian di sini ada Kitabah Al-Arudiyah. Kitabah Al-Arudiyah ini kitabah yang digunakan oleh para penuntut ilmu arud misalkan atau ulama arud untuk mendeteksi sebuah bahar di antara syair-syair yang ada. Kemudian di situ sudah tertuliskan, yaitu yang pertama kaidahnya. Jadi Kitabah Al-Arudiyah itu memiliki dua kaidah saja. Perlu kita ingat dua kaidah. Yang pertama apa? Kullu ma yulfadhu yuktabu atau kullu ma yuntaqu yuktabu. Jadi yulfad atau yuntak itu sama aja. Kullu ma yulfadhu yuktabu. Setiap yang kita ucapkan itu kita tuliskan. Itu adalah Kitabah Arudiyah. Kemudian yang kedua adalah wa kullu ma la yulfadhu la yuktabu. Setiap yang tidak kita lafadzkan, tidak kita ucapkan. Tamam? Jadi ada dua. Yang pertama, setiap yang kita ucapkan, kita tuliskan. Setiap apa yang tidak kita ucapkan, tidak kita tuliskan. Jadi kaidahnya hanya pada ucapan kita. Apapun kalamnya, kalau kita ucapkan, maka dia akan tertuliskan. Kalau tidak kita ucapkan, tidak tertuliskan. Langsung kita mengambil contoh. Teman, langsung kita mengambil contoh di sini. Perhatikan baik-baik. Qala Ibnu Malik rahimahullah di dalam
Alfiyah Ibnu Maliknya ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Ini adalah kitabah imla'iyah. Dan di bawahnya ini adalah kitabah arudiyah. Jadi kitabah arudiyah itu seperti ini. Coba saya Nah, kitabah arudiyah itu menuliskan apa yang kita ucapkan, kita tuliskan. Apa yang tidak kita ucapkan, kita tuliskan. Yang pertama adalah qala. Yang pertama adalah qala. Qala itu kan kita baca. Alifnya juga kebaca. Qala kebaca. Berarti dia tuliskan. Huruf tasdid itu dituliskan double. Pertama sukun, kedua mutaharrik. Muhammadun. Seperti ini. Qala Muhammadun. Karena tanwin itu dia nun sukun. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki, alifnya tidak tertulis. Kenapa? Karena alif tidak terbaca. Ibnu Maliki. Perhatikan baik-baik. Apabila di akhir kalam di sini itu dinamakan apabila di akhir kalam itu mutaharik atau berharokat, maka dia diisbahkan. Diisbahkan itu apabila berharokat fathah, dia ditambah huruf alif. Apabila berharokat kasroh, ditambah huruf ya. Apabila berharokat dhammah, ditambah huruf waw. Apabila sukun, tidak ditambah huruf apa-apa. Karena di sini berharokat kasroh, maka ditambahkan huruf ya sukun. Maka di sini qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Tamam. Kemudian di sini coba dituliskan Rob. Coba di sini ada double. Pertama Rob sebagai sukun, Rob bi, ba-nya terbaca, Rob bi. Tapi ya-nya tidak terbaca, alifnya juga tidak terbaca. Maka langsung kepada lam, Rob bil. Kemudian Rob bil la. La itu ada tambahan alifnya, maka dia ditambahkan huruf alif, kemudian ha. Ahmadu rabbillah ya sukun ri khairi li tambah ya terakhir. Nah, nanti dari inilah kita akan menemukan lafaz ini itu berdasarkan bahar apa? Karena kita pertama harus mengerti dulu namanya kitabah al-arudiyah. Tamam? Kitabah al-arudiyah. Sebagai contoh lagi, kita misalkan di sini kita bisa ada praktek lagi. Contohnya di sini misalkan Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Ya, sol li wa sal lim da i man a ba dan ala habibika khairil itu alifnya tidak terbaca, akhirnya kita langsung kepada lam sukun. Khairil khalqi ala habibika khairil khalqi kul ada double kul li mi ditambahkan ya. Kemudian perhatikan baik-baik. Setengah bait kita belum menggunakan istilah, tapi kita gini dulu, nanti ada bahasanya. Setengah yang pertama ini, akhir kalamnya boleh ditanwinkan. Akan tetapi, setengah bait yang kedua tidak boleh ditanwinkan. Harus
diharokatkan atau disukunkan. Karena yang terakhir ini ada pembahasannya namanya ilmu qafiyah. Di ilmu qafiyah itu qafiyah hanya ada dua macam. Yang pertama ada namanya qafiyah mutlak, ada muqayyad. Kalau mutlak dia artinya ada tambahan berharokat begini, ada tambahan ya-nya, ada tambahan alifnya atau bertambahan waw sukun. Tapi kalau muqayyad artinya dia bersukun, maka tidak ada bertanwin. Berarti di akhir setengah bait yang kedua ini, atau dikenal dengan namanya misra tsani, itu dia harus hidup atau berharokat, tidak boleh menggunakan seperti ini. Untuk pembahasan yang pertama adalah kitabah al-arudiyah. Saya kira sudah paham bagaimana cara menuliskan. Hanya dengan dua kaidah ini kita bisa. Kullu ma yulfat, apa yang kita ucapkan kita tuliskan, apa yang tidak kita ucapkan tidak kita tuliskan. Maka dengan bait ini nanti kita akan temukan, oh ini menggunakan bahar seperti ini. Baharnya ini, rumusnya ini. Yaitu rumusnya musta'ilun, mutaf'ilun, mutaf'ilun, musta'ilun, mustaf'ilun, ada mutaf'ilun. Yang mana bahar aslinya adalah mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Baru nanti kita akan ketemui satu persatu, tapi kita bahas berdasarkan urutannya. Oke, untuk kitabah al-arudiyah kita sudah paham. Kemudian kitabah al-arudiyah. Misalkan ada Allahu. Allahu itu kitabah arudiyahnya adalah ini. Allahu. Ini adalah Allahu. Kalau ilahun, seperti apa ilahun? Ilahu. Kalau ilahun berarti tambahi nun. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya taqti al-arudi. Wa ba'da an arafna tadi kita sudah melihat ada di sini di halaman 20 at-taqti al-arudi. Wa ba'da an arafna kitabatal baiti kitabatan arudiyatan, yaitu kitabah arudiyah, nukmilu bi mawdu'in ba'daha, yaitu at-taqti al-arudi. Setelah kita tahu yang kita kenal dengan namanya kitabah al-arudiyah ini tadi, kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu namanya taqti al-arudi. Taqti al-arudi itu apa? Taqti al-arudi itu bihasabil asbab wal autad wal fawasil. Sesuai dengan asbab, watad, dan fasilah. Wa min hadhihi salasah tatakawwanu minha al-tafail al-asyara. Dan di sana ada istilah namanya sabab, ada autad, ada fawasil atau fasilah. Nah, itu nanti yang menjadi penyusun ada tafail al-asyara. Tafail al-asyara itu menjadi wazan-wazan dari syair-syair Arabi. Tamam? Di halaman 20. Wa ba'dal kitabah al-arudiyah nada'u khattan saghiran. Dan setelah kita melihat kitab al-arudiyah, kita pakai apa dia? meletakkan khattan saghiran ma'ilan. Nah, begini. Jadi kaidah yang selanjutnya adalah kitab taqti al-arudi. Taqti al-arudi itu melihat dari kitab al-arudiyah tadi. Dari kitab al-arudiyah, manakah huruf yang berharokat, manakah huruf yang sukun? Karena hanya ada dua huruf, yaitu imma dia berharokat, imma dia sukun. Kalau dia berharokat, maka dituliskan dengan tanda garis miring. Kalau dia tandanya sukun, maka dia dituliskan dengan bulatan kecil. Insya Allah paham. Contohnya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Qala Muhammadun, di sini Muhammadun huwa ibnu Maliki. Langsung kita contohkan saja biar mudah. Cari bahar basit dulu. Jadi yang pertama biasanya itu kan biar tidak susah gitu. Garis miring
Ma itu berharokat. Kemudian bulat kecil karena dia sukun. Mau la, kemudian sukun, kemudian ya, kemudian sol, kemudian fathah li, wa, sa, sal, li, lim, kemudian da, kemudian alif, kemudian i, ma, an, a, ba, da. Maka di sini sudah kita dapatkan. Coba kita baca. Mau, la, ya, sol, li, wa, sal, lim, daiman, abadan. Sudah kita temukan. Jadi mudah. Takti al-arudi itu mudah. Tidak ada susahnya. Setelah itu coba kita satunya lagi. A, la, ha, bi, sukun, bi, kemudian bi, ka, fa, i, ri, el, fa, el, si, ul, li, mi. Nah, jadi ini adalah namanya takti al-arudi. Yang ini namanya kitabah al-arudiyah. Ini namanya kitabah imla'iyah. Tamam, kita melanjutkan pada bab selanjutnya. Kemudian setelah takti al-arudi, kita mengenal ada namanya sabab, ada namanya autab, ada namanya fawasil. Nah, di sini kita melihat langsung pada fawasil. Kita sudah mengenal dua kaidah tadi. Pertama ada kitab arudiyah, kemudian ada takti arudi. Setelah itu kita kenal namanya asbab, autad, dan fawasil. Ini jamak. Syair Arabi itu tersusun dari ajza, dan ajza itu dinamakan dengan tafail. Kita kenal ada 2 atau 10, dikenal dengan 10, namanya 10 tafilah. 10 tafilah inilah yang nanti menyusun menjadi sebuah bait. Ada di sana fa'ilun, ada fa'ulun, ada mustaf'ilun, kemudian ada mutafa'ilun. Ada banyak, ada 10. Kemudian sebelum kita masuk kepada tafilah, itu di sana ada namanya sabab, autad, dan fawasil. Jadi tafilah-tafilah tadi itu tersusun dari sabab, watat, dan fasilah. Jadi ada namanya sabab, ada namanya watat, ada fasilah. Sabab, watat, fasilah inilah yang menyusun menjadi penyusun daripada tafilah. Nah, kita kenali dulu, nanti insya Allah paham pada bab tafilah. Nanti kita paham. Yang pertama adalah namanya as-sabab al-khafif. Sabab khafif itu berarti khafif, artinya ringan. Ketika diucapkan dia ringan, namanya sabab khafif, artinya ringan. Ya, kalau ringan berarti di sini terakhir sukun, dua huruf, yang mana awal pertama itu berharokat, huruf kedua sukun, maka dia namanya sabab khafif. Tetapi apabila sakil, maka dia 2 huruf yang hidup-hidup. 2 huruf hidup-hidup dikenal dengan sabab sakil. Yang pertama ada sabab khafif, harokah dan sukun, bal, kam, hal, ah. Nah, seperti itu kan lebih mudah dibaca, makanya dikatakan khafif. Sedangkan sakil itu 2 huruf yang hidup, misalkan bima, laka, bika. Secara ucapan otomatis ini lebih kuat dibandingkan ini, maka ini khafif, ringan. Kemudian ada yang disebut dengan watat. Watat itu ada watat majmu' dan ada watat mafruq. Watat majmu' karena dinamakan majmu' berarti berkumpul. Apanya yang berkumpul? 2 huruf yang berharokat. Kan tadi kalau berharokat itu tandanya kan berdiri gini.
Kalau sukun tandanya kan begini, maka di sini sebagai tanda ada 2 harokat yang berkumpul dan 1 mati. Maka dia disebut dengan watat majmu. Contohnya na'am, jara, masya. Kemudian yang kedua ada watat mafruk. Dikatakan mafruk artinya dia berpisah. Siapa yang berpisah? 2 huruf yang berharokat. 2 huruf yang berharokat berpisah, dipisah oleh sukun, maka dia menjadi watat mafruk. Kemudian di sini contohnya qala, ba'a, sara. Tamam? Kemudian ada disebut namanya fasilah as-sugro. Kemudian fasilah, ada fasilah itu sugro, ada fasilah itu kubro. Kalau fasilah sugro, dia terdiri dari 3 huruf berharokat dan 1 mati. Kemudian kalau fasilah kubro berarti dia besar, maka dia namanya 4 huruf hidup dan ditambahkan satu mati. Fasilah ini gabungan. Misalkan fasilah sugro itu gabungan apa? Gabungan dari sabab sakil dan sabab khafif. Sabab sakil dan sabab khafif ini kalau digabung menjadi fasilah sugro. Kemudian fasilah sugro itu gabungan dari sabab sakil, sabab sakil dan watat majmu. Sehingga fasilah dua-dua ini dia jarang digunakan, istilahnya jarang digunakan. Yang sering digunakan hanya sabab dan watat. Karena fasilah sugro maupun fasilah kubro merupakan gabungan di antara dua ini. Kemudian dari sabab, autat, fawasil itu tadi berkumpul dalam satu kalam. Lam ara ala zuhri jabalin samakatan. Dari sini kita bisa langsung mentakhrij atau mengeluarkan. Lam itu sabab khafif, ara sabab sakil, ala watat majmu, zuhri watat mafruk, jabalin fasilah sugra, samakatan fasilah kubro. Tamam, kita sudah memahami ada di sana sabab khafif, ada sabab sakil, ada watat majmu, ada watat mafruk. Baru kita di sini setelah itu melihat pada tafail. Tamam, tafail. Insya Allah di pertemuan depan, pertemuan besok, pertemuan pertama besok, kita sudah selesai ilmu arut. Insya Allah sudah selesai dan langsung paham ilmu arut. Karena sebentar lagi kita akan mencapai puncaknya. Ahruf taqti, huruf-huruf taqti. Ikhtar al-arudiyun liwazni syi'ri al-fa wal ain wal lam. Ada fa, ada ain, ada lam. Iktifaan bi ahli sarfi. Ulama sarf juga menggunakan fa ain lam. Misalkan fa'ala, kan? Fa'alala misalkan. Fi waznil usuli bihadhihi al-huruf. فحذوا حذوهم في مطلق الوزن بها وأضافوا إلى ذلك من الحروف الزوائد 7. Kemudian ditambahkan huruf 7 ini. Ada alif, ya, waw, sin, ta, nun, mim, majmu'atun fi qaulina lama'at suyufuna. Jadi dari kalimat tadi, lama'at suyufuna ini sudah tersusun dari huruf-huruf. Tafail asyarah itu semuanya huruf-hurufnya hanya ada di dalam huruf ini. Lama'at 4 suyufuna. Berarti 7 ditambah 3, 10. Kemudian ini dikenal dengan namanya ahruf taqti. Jadi huruf-huruf ini dikenal dengan namanya ahruf taqti. Apa itu huruf taqti? Huruf taqti itu ya ini lama'at suyufuna. Kemudian ada tafail al-asyarah. Kita kenal ada tafail. Biasanya kita kan kenal namanya ada wazan-wazan, misalkan ada fa'ala, kemudian ada fa'ala yaf'ulu misalkan. Ada juga masdar, kita kenal biasanya ada ada dikenal dengan namanya fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr, kemudian ada fi'il amr, kemudian ada masdar, kemudian ada masdar mimi, kemudian ada juga isim makan, isim zaman. Di sana itu adalah ilmu sarf, tetapi di sini kita mengenal namanya ilmu arut. Di ilmu arut itu ada kaidah atau wazan tersendiri, yaitu di dalam namanya tafail al-asyarah. Wa hiya ajza'ul bukhuri asy-syi'riyah wa adaduha asyarah.
jumlahnya asyarah 10. Wa tanqasimu ila qismain. Jadi 10 tafail, ini tafail itu jamak dari taf'ilah. Jamak dari taf'ilah itu adalah tafail. Dibagi menjadi dua, ada namanya usul, ada namanya furu'. Kenapa dikatakan usul? Wa kullu taf'ilatin bada'at bi watat. Jadi setiap taf'ilah yang dimulai dari watat, baik dia watat majmu ataupun watat mafruq. Jadi ingat, apa tadi watat majmu? Watat majmu itu berarti dia dua harokat berkumpul dan satu sukun. Itu adalah watat majmu. Au mafruq atau mafruq yaitu hidup dan hidup mati hidup. Maka apabila ada taf'ilah yang diawali dengan watat majmu atau watat mafruq, maka dia dikenal dengan namanya usul. Li'anna al-watada aqwa minas sabab lughatan wa istilahan. Watat itu adalah watat itu adalah bahasa ini sebagai pasak. Karena Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi itu seorang yang tinggalnya di padang pasir, tinggalnya menggunakan tinggal tempat tinggalnya itu adalah berupa khimah atau tenda, kalau kita kenalnya tenda, seperti kita ketika kemah. Maka di sana menggunakan bahasa-bahasa tenda, kemudian ada pasak, kemudian ada tali yang mengikat pada tenda. Maka di sini pasak, watat itu adalah namanya pasak, kita kenal dengan pasak. Maka dia lebih kuat daripada sabab. Wa amal furu', sedangkan furu' fahiya kullu taf'ilatin bada'at bi sabab. Sedangkan apabila ada taf'ilah yang dimulai dengan sabab, baik sabab khafif maupun tsaqil, maka dia dikenal dengan namanya furu'. Jadi ada dua kaidah. Yang pertama, tafa'il. Tafa'il yang diawali dengan watat majmu ataupun mafruq, maka dia dikenal dengan namanya usul. Kalau dia dimulai dari sabab khafif ataupun sabab tsaqil, maka dikenal dengan namanya furu'. Sebagai contoh di sini, bukan contoh tapi inilah wujudnya. Usul tafa'il, ada furu' tafa'il. Fa'ulun, mafa'ilun, mufa'alatun, fa'ilatun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilatun, mutafa'ilun, maf'ulatu, mustaf'ilun. Ini adalah susunan daripada usul tafa'il dan furu' tafa'il. Jadi tafa'il itu hanya ada 10 dan tidak ada wazan yang keluar dari 10 tafilah ini. Ini sebagai pembesarnya atau pensyarahannya. Misalkan fa'ulun, hidup mati, lun hidup mati. Tamam? Berarti watat majmu' sabab khafif. Mafa'idun, mafa hidup mati, hidup mati, lun hidup mati. Maka di sini ada tulisannya. Silakan dimutolaah lagi, dibaca lagi ya, karena waktu kita kan singkat, jadi tidak bisa kita jelaskan secara utuh. Tetapi insya Allah bisa paham, karena saya sudah memberikan pembukaan atau bagaimana untuk bisa memahaminya. Mufa'alatun, di sini mufa hidup mati, kemudian ala hidup tun hidup mati. Maka di sini sebagai watat majmu, di sini sebagai sabab tsaqil, di sini sebagai sabab khafif, digabungkan menjadi fasilah sughra. Kemudian di sini ada fa'ilatun. Fa'i hidup mati hidup menjadi watat mafruq. La hidup mati sabab khafif, tun hidup mati sabab khafif. Ila akhirih. Coba yang terakhir, mustaf'ilun. Mus, hidup mati. Taf'i, hidup mati hidup. Lun, hidup mati. Tamam? Sudah bisa dipahami ini. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Kenapa kita mempelajari ini? Itu kenapa? Ini ada sabab khafif, ini sabab. Karena kita akan mempelajari yang dikenal dengan namanya zihaf dan illah. Zihaf dan illah ini merupakan yang menjadikan sebuah syair yang awalnya berwazan utuh, misalkan mustaf'ilun menjadi mutaf'il misalkan, atau musta'il misalkan. Nah, itu yang menjadikan apa? Ya ini kita ketahui dari sini ada sabab khafif, pada ini nanti kita ketahuinya. Nah, sedikit kita membedakan apa sih bedanya antara mustaf'ilun dan mustaf'ilun. Di sini sudah jelas.
Pertama, mustafilun kalau dibaca dua-duanya sama, mustafilun, mustafilun. Tapi perbedaannya penyusunnya. Yang pertama, mustafilun, penyusunnya ada sabab khafif, dan watat majmu. Kemudian mustafilun yang ini dimulai dari sabab khafif, tapi dia terputus di sini. Di akhir sini menjadi sabab khafif, yang tengah ini menjadi watat mafruq. Makanya di sini mukawwanah min sababaini khafifaini ba'dahuma watat majmu. Kalau di sini mukawwanatun min sababaini khafifaini bainahuma watat mafruq. Tersusun dari sabab khafif yang mana diakhiri dengan watat majmu. Kalau di sini tersusun dari dua sabab khafif, di antara keduanya ada watat mafruq. Jaza ayyadakhulaha atai. Kalau ini boleh masuk toy. Kalau yang ini tidak boleh masuk toy. Yang ini tidak boleh masuk toy. Toy apa sih toy? Toy itu ada di masalah zihaf. Toy itu adalah menghapus huruf keempat yang sukun dari sabab khafif. Huruf keempat yang sukun dari sabab khafif itu hanya ada pada huruf ini, mustafilun. Makanya dia boleh diberikan toy. Makanya ketika dia terkena toy menjadi musta'ilun karena fa-nya dihapuskan, kena toy. Sedangkan yang ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan sabab khafif, tetapi dia watat mafruq. Kemudian ada namanya al-farqu baina fa'ilatun wa fa'ilatun, sama fa'ilatun fa'ilatun, tetapi di sini penyusunnya berbeda. Yang pertama fa'ilatun, fa'ilatun. Pertama, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Berarti dia tersusun dari sabab khafif dan di tengah-tengahnya terdapat watat majmu. Kemudian yang ini ada diawali dengan watat mafruq dan diakhiri dua sabab khafif. Kalau ini diawali sabab khafif maka dia namanya taf'ilah far'iyah. Kalau di sini diawali dengan watat maka dia menjadi taf'ilah asliyah atau usul. Kalau yang ini itu boleh masuk khoben, kalau yang ini tidak boleh masuk khoben. Apa sih khoben? Khoben itu bagian dari zihaf. Zihaf itu, khoben itu menghapus huruf kedua dari sabab khafif. Menghapus huruf kedua yang sukun dari sabab khafif itu hanya ada pada fa'ilatun. Yang ini menjadi alifnya dihapuskan menjadi fa'ilatun. Sedangkan yang ini bukan sabab khafif, maka dia tidak boleh dihapuskan huruf kedua. Itulah fungsi dan gunanya kita tahu sabab khafif, sabab saqil, watat majmu', watat mafruq, ila akhirih. Makanya dimungkinkan lagi agar bisa memahami dengan baik. Nah, selesai ini kita tutup dulu. Kita sampaikan di sini nanti. Ada namanya baitu syi'ri. Apa sih baitu syi'ri? Ya kan? Jadi ada baitu syi'ri, yata'allafu baitu syi'ri min tafa'il ajza wa yantahi biqafiyah wa yatakawwanu min qismain mutasawiyain waznan wa yusamma al-qismu al-awwal as-sadru wa tsani al-ajuzu wa tusamma taf'ilatul akhirah min as-sadri arudan wa tusamma taf'ilatul akhirah min al-ajuz darban wa darbun mudzakkar wal arud muannas wa ammal arudu muannasah wa ma adal arud wa darb yusamma hashwan. Jadi kita hanya perlu mengingat di sini contohnya langsung aja ya, sebagai contoh langsung kita mudahnya memahami. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Ingat, kalau setengah bait yang pertama boleh ditanwin, tapi yang kedua tidak boleh ditanwin abadan. Dia hanya boleh hidup ataupun mati. Sa'unbi ka'an tafsiliha bi bayani. Di sini ada akhilan tanalal ilma illa bisittatin, fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Namanya bahar tawil. Nah, di bahar tawil ini ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Tamam? Wa yatakawwan min qismaini mutasawiyan. Ada 2, tersusun dari 2 harus sama. Jadi satu bait syair itu harus tersusun 2 wazan atau 2 bagian yang sama. Kalau di sini tersusun 4 taf'ilah 1, 2, 3, 4, maka di sini juga harus tersusun 4 taf'ilah yang sama 1, 2, 3, 4.
artinya yang sama itu memiliki kedudukan yang sama. Kalau di sini fa'ulun, di sini tidak boleh fa'ilun. Kalau di sini mustaf'ilun, di sini juga mustaf'ilun. Walaupun nanti ada beberapa perbedaan. Perbedaannya apa? Misalkan di sini ada mustaf'ilun, di sini musta'ilun. Kan ada perbedaannya, tetapi dengan usul yang sama, dengan asal yang sama. Misalkan di sini ada mafa'ilun, di sini mafa'i, karena dia ada yang terhapuskan. Di sini fa'ulu, di sini fa'ulun. Tetapi dia memiliki asal yang sama. Nah, yang pertama itu yatakawwan min qismaini mutasawiyaini waznan. Kemudian yang kedua, wa yusammal qismu al-awwal. Yang pertama, awal ini disebut dengan namanya sodrul bait. Ini sodernya. Ini sodrul bait. Wasani ajus. Yang kedua adalah ajus. Ini adalah ajus. Setengah kedua ajus, setengah pertama namanya soder. Kemudian tafilah akhirah minas sodr. Tafilah akhirah minas sodr. Tafilah akhir ini tafilah kan? Tadi kita tafilah ada fa'ulun, mafa'ilun, mustaf'ilun, ada fa'ilatun, mutafa'ilun, ada banyak. Silakan dihafalkan, ada 10. Maka di sini tafilah terakhirnya pada sodrul bait. Sodrul bait itu ini sodrul bait. Kemudian mafa'ilun ini dikenal dengan namanya arudun. Arudun itu muannasah. Dia mu'annas. Jadi penggantinya arut ini dia perempuan. Mu'annas. Tamam? Kemudian waktu sama taf'ilah al-akhirah minal ajuzi dorban. Kalau yang ajuz di sini ajuzul bait, ajuz itu kan tua akhir gitu kan. Di akhir berarti tua akhir, lemah. Maka di akhir sini satu taf'ilah terakhir disebut dengan dorb. Kalau akhir di sini dengan dorb, maka dia muzakkar. Kalau di sini akhir satu tafilah terakhir di sini namanya arud, maka dia muannasah. Wa ma'ada minhuma hashwan. Yusama hashwan, disebut hashwun. Maka berapapun tafilah yang ada ini, yang saya garis ini, berapapun tafilah yang ada di sini, boleh 2 ataupun 1, tetap dia dikenal dengan namanya hashwun. Ini hashwun, ini hashwun, ini hashwun, ini hashwun, ini hashwun, hashwun. Tamam? Tamam. Oke. Kemudian ada namanya musammayat al-abiyat. Silakan ini dihafalkan ini karena sangat penting ya. Arud, hashwun, dorbun. Ini sangat penting, sering kita temukan nanti di pertengahan kitab. Ada namanya dikenal dengan musammayat al-abiyat, nama-nama bait. Kalau bait itu hanya satu bait saja, maka dikenal namanya baitul wahid, hanya satu saja, tidak ada bait kedua, ketiga, keempat, tidak ada. Kalau bait itu terdiri dari 2 bait, maka dia namanya an-nutfah. Nutfah ini sebagai istilah dari bait, 2 bait saja. Misalkan ini 2 bait. Kalau bait tersebut tersusun dari 3 sampai 6, maka dia disebut dengan qit'ah. Kalau bait tersebut tersusun 7 bait ke atas sampai tak tahu berapa, maka di situ qasidah, disebut dengan qasidah. Sedikit saya tambahin, ada nama sebelum besok kita masuk kepada zihaf dan ilah, langsung kepada bahar. Maka di sini perlu, nanti silahkan dimurojaah lagi, dihafalkan. Al-qabul abiyat, ada namanya bait tam, ada namanya bait wafi. Lebih mudahnya kita ikuti saja yang wa katsirun minal arudiyyin la yufarriquna baina tam wal wafi. Tam dan wafi tidak dibedakan atau tidak dibedakan. Yaitu tam dan wafi itu tersusun dari tafilah yang utuh, yang utuh. Mudahnya begitu saja. Tam dan wafi itu tersusun dari tafilah yang utuh. Misalkan bahar kamil itu tersusun dari 6 tafilah. Ini kan tersusun dari 6 tafilah. Maka dia dinamakan wafi atau tam. Kalau perbedaannya silakan dicari nanti di sini perbedaannya. Di sini perbedaannya. Perbedaannya ada di sini. Tapi secara umum dia keduanya sama, yaitu tersusun dari tafilah yang utuh. Kalau bahar kamil ada 6 tafilah misalkan. Kemudian yang biasa kita temukan lagi namanya ada baitul majzu. Apa itu majzu? Majzu itu misalkan yang pertama bahar kamil tersusun dari 6 tafilah. Dia dihapuskan di sini 2 tafilahnya tersusun dari 4. Maka dia namanya majzu. Yaitu walati hudhifa minhu juz'an. Dihapuskan 2 jusuk.
tadi 2 juzuknya dihapus menjadi sisanya 4. Karena asalnya 6 dihapuskan 2 juzuk menjadi 4. Ai taf'ilatan, 2 taf'ilah dihapus. Taf'ilatun fi akhir sadr al-bait wa taf'ilatun fi ajuzi al-bait. Di awal 1 dihapus, yang kedua dihapuskan 1. Tamam. Kemudian di sini ada bait namanya mastur. Mastur itu apa? Mastur itu yang pertama ada bait utuhnya, bait tam itu ada 6 kan, misalkan 6 baitnya. Misalkan bahar kamil ada 6. Dipotong setengah menjadi setengah. Maka dia dikenal dengan namanya mastur. Sebagai contoh bahrul rojas. Bahrul rojas itu ada 6 taf'ilah, mustafilun, 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 dipotong menjadi setengah, hanya 3 taf'ilah saja. Maka dia namanya mastur. Kalau manhub ada 6 taf'ilah dihapuskan 4 taf'ilah, tersisa 2, maka dia namanya manhub. 6 taf'ilah dihapuskan 4 menjadi 2 taf'ilah, namanya manhub. Tamam. Nah, terakhir bait mudawwar. Kita sering mendengar bait mudawwar. Apa mudawwar? Mudawwar itu adalah apabila ada kalimat yang terpotong setengah, tengahnya dipotong. Misalkan di sini ya khatibad dunya dani yati innaha syarakur roda. Terpotong di tengahnya, tidak lengkap. Setengah di sini, setengah ada di sini. Maka itu namanya mudawwar. Biasanya ada tandanya harfu mim. Tamam. Kita cukupkan pembahasan kita. Insya Allah besok kita bahas tentang zihaf, illah, kemudian masuk pada bahar. Kita nanti berikan contoh bahar, 2 bahar saja cukup. Yang penting dicoba dipahami lagi. Kemudian nanti kita insya Allah paham dengan baik ilmu arud ini. Jadi kita itu harus mendobrak daripada anggapan-anggapan yang mana dulu itu ilmu arud dianggap ilmu yang susah, sulit. Banyak sekali ditemukan para misalkan ulama ataupun para thalibul ilmi yang mana mereka sudah paham ilmu bahasa Arab dengan baik, ilmu nahwu, balaghah, dan sharafnya, tetapi ilmu arudnya belum bisa paham. Itu juga ada. Oleh sebab itu kita perlu sebagai thalibul ilmi, sebagai generasi mendatang, maka perlu kita juga mewarisi ilmu tersebut. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ismail, bahasanya ilmu ini sangat langka. Memang langka dan jarang diperhatikan. Jadi seperti itu. Itu tadi pembahasan kita. Kita cukupkan sampai di pembagian bait-bait. Jadi besok kita hanya tertinggal zihaf, illah, sama bahar. Silahkan bagi yang ingin bertanya tentang apa yang sudah tadi kita bahas. Tafadhal. Mau bertanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Buat nentuin cara kita tahu tuh wazannya tadi gimana sih Ustadz? Masih kurang ngerti. Kan kalau tadi kan udah nulis tuh kitab arudiahnya, terus yang takti itunya ya Ustadz. Terus kalau misalnya kita bisa tahu wazan-wazannya tuh dia mustafilun atau muta'ilun atau yang mustafilunnya tadi terpisah gitu Ustaz. Itu biar kita tahu misalnya di yang tadi ya, yang kalimat apa maulaya sholli wa sallim daiman abadan. Itu gimana kita tahu itu mustafilun atau muta'ilun gitu Ustaz? Tamam. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya singkat. Besok pertemuan pertama insya Allah kita paham. Kenapa? Karena pembahasan kita belum selesai. Nanti di sana ada masalah zihab dan illah. Kemudian ada mafatih atau miftah daripada setiap bahar. Pertama kita harus hafal dulu bahar-bahar yang ada 16 itu harus hafal. Semua kuncinya harus hafal. Apakah dia fa'ulun, mustafilun, misalkan. Atau fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun. Ada fa'ulun, mafa'ilun, mafa'ilun, atau mustafilun. Itu harus kita hafalkan dulu. Bahar-bahar semuanya. Kita harus punya hafalan bahar. Setelah itu nanti baru kita sesuaikan dengan taqti al-arudi yang tadi. Hidup mati. Dari situ baru kita akan bisa menebak, oh ini baharnya ini. Karena kalau kita kuliah, pastinya ujiannya adalah dikasih syair, kemudian taqti'lah dan cari baharnya bahar apa, terkena zihafnya zihaf apa, ilahnya ilah apa. Maka itu yang menjadi soal.
Nah, besok sebagai pelengkap. Jadi kalau kita sekarang belum paham, kenapa? Karena masih ada 2 atau 3 hal yang belum kita pelajari, yaitu sihab, ilah, dan miftah dari setiap bahar. Sekarang kita hanya paham sampai bagaimana cara mentaktik. Mentaktik itu yang paling utama. Pertama, kita barudiyah, kemudian taktik arudi. Hidup, mati, hidup, mana yang mati, mana yang hidup. Paham? Insya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Silakan kalau ada pertanyaan. Afan Izin Ustaz, mau tanya. Fadal. Itu yang pengertian sabab, fasilah sama watat itu apa Ustaz? Ini bukan pengertian lugotan kan, pengertian istilahannya. Jadi kalau istilahannya tadi, istilahannya adalah kalau sabab itu yang dia coba saya bukakan dulu di sini kalau sebagai jadi seingat yang saya ingat pada saat disampaikan oleh Syekhuna Dr. Hasan Usman itu adalah sabab, watat, dan fasilah itu digunakan oleh Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi itu untuk menggunakan istilah untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Ketika ada di situ hidup mati, maka dia namanya sabab khafif. Ketika hidup-hidup namanya sabab sakil. Nah, sakil dan khafif itu sebagai pembeda. Tetapi di situ ada misalkan tersusun kan sabab itu kan tersusun dari dua huruf. Dua huruf. Yang membedakan sakil antara sakil dan khafif, kalau khafif berarti dia mudah diucapkan. Kalau sakil dia sulit diucapkan. Kenapa sakil sulit diucapkan? Dua kata kalau dia hidup-hidup misalkan laka, kakak itu susah, lebih susah daripada hidup mati yaitu khafif. Misalkan lah, bah, nah, itu mudah karena dia terakhirkan dengan sukun. Kalau sababnya sendiri itu dia memiliki makna yaitu tenda, memiliki makna tenda, yaitu tenda yang kainnya tenda itu namanya sabab. Sedangkan watat itu adalah pasak yang digunakan untuk menguatkan tenda. Kemudian pasak itu kan kuat, makanya dua huruf yang lebih kuat lagi daripada sabab itu dikenal dengan namanya watat. Jadi lebih kuat lagi dikenal dengan namanya watat. Nah, watat itu kalau dia watatnya berkumpul, yang dua harokat berkumpul, maka dia namanya watat majmu'. Kalau dia terpisah namanya mafruq. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mungkin ada sedikit apa Ustaz? Iya. Tafadhal. Oh, kalau yang jelas yang pernah kami pelajari sedikit, kalau sabab khafif itu dua huruf yang disebut satu huruf yang pertama itu hidup, yang kedua itu mati Ustaz. Seperti contohnya i, tun, lun, taf, mus, fa. Dan sabab sakil itu dua-duanya hidup Ustaz. Seperti ala, muta, lima, bima, bika, laka, ma'azat. Itu memang itu sahih apa namanya pembahasannya atau gimana Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Apa yang maksudnya pertanyaan itu maksudnya apa? Maksud dari pertanyaannya? Coba diperjelas. Pertanyaannya langsung aja. Yang kami pelajari pas di kuliah Ustaz, itu sekitar 1 semester. Tadi kan ada yang bertanya sekilas apa Ustaz? Tentang sabab khafif dan sabab sakil. Kalau pengertian yang sederhananya dari kami itu sabab khafif
definisikan sebagai satuan bunyi huruf yang terdiri dari dua kata, satuan huruf yang terdiri dari dua kata, yang pertama hidup, yang kedua mati. Contohnya tun, lun, taf, mus, fa, li, dan lain-lain seperti itu. Sedangkan yang sabab sakil, satuan bunyi huruf itu yang terdiri dari dua huruf, satuan bunyi yang terdiri dari dua huruf dan kedua-duanya hidup, seperti contoh lima, bima, bika, laka. Ini memang ada referensi tersendiri atau gimana? Karena di buku yang kami apa ini nggak disebut apanya referensinya. Sekian. Ini di sini tadi juga ada di sini, kalau sekilas seperti itu ada di sini tadi. Ini kan harokah wa sukun, jadi di sini terdiri dari harokat dan sukun. Kemudian harokatan, kalau yang kalimat itu terdiri dari harokatan dan sukun, maka dia disebut dengan watat majmu', karena ini adalah ringkasnya, secara ringkasnya. Kalau kita melihat kepada kitab daripada Duktur, itu beliau mengatakannya begini, ma ta'allafa min harokatin wa sukunin. Kalau sabab khafif itu adalah kalimat yang tersusun dari harokat dan sukun. Secara panjangnya seperti itu. Tapi kita perlu tahu apa itu sabab, apa itu watat. Nah, sabab itu dua huruf. Kalau sabab berarti dia tersusun dari dua huruf. Kalau dikatakan khafif, maka dia berarti diakhiri dengan sukun. Kalau diakhiri dengan sukun itu khafif. Sedangkan diakhiri dengan hidup, maka dia sakil. Kenapa sakil? Karena susah. Karena lebih susah diucapkan daripada yang hidup mati. Hal, kam, bal, leh, ish. Makanya orang-orang Arab itu semua kalam pasti disukunkan di akhir karena itu lebih mudah khafif. Sedangkan sakil itu kalau berbicara harus dihidupkan itu lebih sulit. Itu secara ringkasnya seperti itu. Kalau dimaknai misalkan seperti yang antum tadi sampaikan, itu juga betul. Banyak sekali tertulis di dalam kitab-kitab yang besar-besar itu seperti itu. Karena ini sebagai mulakhas, jadi kita perlu di sini hanya sebagai tanda-tanda bahwa kalau harokat sukun, maka dia sabab khafif. Seperti itu. Allahu a'lam. Gimana? Ustadz izin bertanya, Ustadz. Kenapa dalam ilmu arud itu Ustadz lebih sering memakai sabab sama watat gitu Ustadz dibanding fasilah? Misalnya tuh kita ambil contoh di salah satu taf'ilah kan Ustadz, misalnya mufa'alatun, harokat sukun kan watat, ala sabab sakil, tunnya baru sabab khafif. Kalau misalnya Ustadz kita ringkas dengan watat majmu plus dengan fasilah sukru aja nggak apa-apa Ustadz? Atau harus diperkecil lagi? Nah, jadi begini. Tadi sudah disampaikan bahwasanya fasilah sugro maupun kubro itu merupakan gabungan antara sabab maupun watat, kan begitu. Makanya di situ jarang sekali digunakan. Kenapa yang digunakan para ulama itu sababnya, bukan fasilahnya? Sebagai contoh ini, mufa'alatun. Kan di sini alatun itu kan sabab sakil dan sabab khafif. Terus di sini ada namanya fasilah sugro, ada fasilah sugro. Bisa diperhatikan kan ini apa namanya mouse-nya bisa dilihatkan ada sabab sakil, kemudian di sini ada sabab khafif. Kenapa kok tidak fasilah sugro langsung begitu kan? Kalau kita mengatakan misalkan mufa'alatun itu terdiri dari watat majmu' dan fasilah sugro, itu boleh-boleh saja, sah-sah aja. Tetapi ketika kita mengidentifikasi, misalkan kita mau melihat di sini yang fasilah, ada nggak yang fasilah lainnya? Misalkan di sini sebagai contoh mutafa'ilun, ya mutafa'ilun. Mutafa'ilun itu kan terdiri dari sabab sakil dan sabab khafif. Kemudian sabab sakil dan sabab khafif itu kalau digabung menjadi fasilah sugro. Kenapa tidak kita katakan mutafa'ilun itu terdiri dari fasilah sugro dan watat majmu'? Karena jawaban yang pertama, ketika kita mengenal namanya zihaf dan illah, nanti di sana yang dikenal adalah sabab dan watat. Jadi zihaf illah itu nanti terjatuh atau jatuhnya atau bisa mengenai hanya bisa mengenai sabab dan watat.
tidak ada pembahasan fasilah sugro. Sebagai contoh, mutafa'ilun itu misalkan toy atau salah satu ziyaf adalah toy. Toy itu menghapuskan huruf keempat sukun dan dia berasal dari sabab khafif. Kalau kita katakan misalkan mutafa'ilun itu terdiri dari fasilah sugro dan watat majmu', apakah boleh kita masukkan toy? Tentu tidak, karena toy masuk pada sabab. Menghapus huruf keempat sukun pada sabab. Nah, jadi untuk melihatnya di sini. Jadi kita lebih menggunakan sabab daripada fasilahnya. Tapi kalau untuk melihat dan sudah paham dengan baik, juga sah-sah aja untuk mengatakan terdiri dari fasilah sugro maupun watat majmu'. Tetapi jangan menyalahkan ketika ini boleh dimasuki toy. Toy itu apa? Menghapuskan huruf keempat sukun dari sabab khafif. Kan ini sabab khafif nih. Begitu. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Assalamualaikum Sidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Sidi, Fakir mau tanya, seperti bait yang biasa kita baca di doa-doa, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi faqih, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Kan itu di bawahnya ada ma ahlil qutri unsa wal zakar. Itu apakah termasuk baitul majzu atau seperti apa Sidi? Afu jazakumullah. Jadi kalau dia dikatakan majzu ataukah tam, jadi kalau pertanyaannya majzu kan berarti dia menuju kepada apakah dia dikatakan majzu, apakah dia dikatakan tam, apakah dia dikatakan wafi, apakah dia dikatakan manhub masytur, maka itu semua tergantung pada nazam tadi. Jadi biasanya gini, kalau hal-hal itu berkaitan dengan kalam-kalam yang baik sering kita sebut dengan nazam. Tetapi kalau berkaitan dengan syair-syair biasanya kita syair. Kalau yang biasa-biasa biasanya syair. Nah, nazam tadi misalkan nazam atau doa tadi tinggal dilihat kalau dia misalkan tersusun dari bahar, biasanya bahar apa? Mustafilun, fa'ilun, mustafilun, bahar basit. Biasanya adalah basit yang dipakai bahar basit. Kalau dia tersusun dari 6 tafilah, maka dia dikatakan tam. Tapi kalau apabila terdiri dari 4 tafilah saja, maka dia majzu. Seperti itu. Jadi dari bait tadi saya belum mencoba melihat apakah dia tersusun dari 4 tafilah ataukah 6 tafilah. Jadi belum bisa dikatakan apakah majzu ataukah tam. Tapi bagaimana mengidentifikasi adalah melihat jumlah tafilahnya. Ya, jadi melihat dari jumlah tafilah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Fadal. hadis yang terangin Ya, ada pertanyaan? hadis yang anti al-isbaun tadi itu hadis yang tadi itu maksudnya Masuk. maksudnya hadis yang tadi. Maksud dari hadisnya. Kalau ditanyakan tentang maksud dari hadis yang tadi itu, saya sendiri wallahu alam belum tahu makna secara lengkapnya seperti apa. Karena di sini sebagai contoh. Nah, jadi saya nukil hanya sebagai contoh, apakah ini bisa dikatakan sebagai syair atau bukan. Tapi kalau dari makna, bagaimana maknanya, wallahu alam bishawab, bisa dirujuk di syarahnya daripada hadis tersebut. Begitu. Nih, dari Sahih Al-Bukhari bisa dirujuk di Fathul Barinya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani.
Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau mungkin sudah, kita tutup. Besok kita lanjutkan pembahasan kita. Karena kita sudah melewati dari batas. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum. Ini cuman mau ini aja sih. Pernah dengar ya kisah katanya Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini membuat ilmu arud ini, apakah benar gara-gara dia iri sama muridnya Sibaweh yang terkenal akan ilmu nahunya gitu. Ini mau nanya, apakah kisah ini benar, Ustaz? Jazakumullah khair. Oh iya, mungkin antum agak telat masuknya, jadi tadi sudah dibahas, ada di pembahasan, nanti bisa dirujuk lagi di rekaman. Tapi sedikit saya sampaikan, saya sependapat dan ikut dengan apa yang disampaikan oleh guru saya, bahwa kalam tersebut tidaklah sahih karena tidaklah yaliku ala syekh, tidaklah sesuai bagi seorang syekh yang besar seperti Syekh Ahmad Al-Farahidi ini, ketika ada muridnya yang memiliki ilmu yang luar biasa, kemudian berhasil dalam belajarnya, kemudian seorang guru itu iri. Akan tetapi yang sesuai dengan yang saya ikuti, baik dari Syekhuna Dr. Muhammad Hasan Usman maupun Fathi Hijazi, beliau juga menyampaikan bahwa beliau meneliti dari meneliti dari syair-syair jahili, kemudian Islami sampai ke Umawi, kemudian ditemukan dari semua syair itu hanya ada 15 bahar. Kemudian datanglah muridnya namanya Imam Al-Akhfash menambahkan satu bahar, yaitu bahar mutadarik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Ustaz Engki Saleh Jupri. Terima kasih atas materinya. Mudah-mudahan Al-Fakir bisa dapat berkah dari antum dengan belajar kitab Bidatus Sofi. Kita tutup pada pertemuan malam ini. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita memohon kepada Allah agar Allah melembutkan hati kita dan tetap menjadikan kita sebagai seorang hamba yang memiliki ta'aluk yang besar kepada Allah dan juga Rasulnya Sayyidina Muhammad SAW beserta guru-guru kita. Dan jangan pernah melupakan guru-guru kita dalam doa maupun secara zahir, baik baitin maupun zahir. Syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair jazaa.